Halo semua, terima kasih ya telah kembali menyaksikan tayangan YouTube dari Audi. Sebelumnya Audi mau ingetin untuk jangan lupa like dan subscribe ya. Thank you. Nah, sebelum ngobrol lebih panjang lagi, kita sapa dulu aja ya narasumbernya yang luar biasa pastinya. Profesor Dr. Zainal Mutakin, PhD, spesialis bedah saraf. Halo, Prof. Zainal. Selamat siang, Audi. Selamat Terima kasih para pemirsa, para pendengar semuanya. Iya, terima kasih banyak ya Prof ya atas waktunya ya. Ini Prof lagi sibuk banget ya kelihatannya ya. Ini aja kita nge-vlog aja Prof di rumah sakit ini ya. Iya Prof ya. Ya, betul. Ya. Iya Prof. Ya Prof, walaupun lagi pandemi COVID ini, itu malah ternyata makin banyak pertanyaannya yang minta kita nge-vlog lagi. Dan karena situasinya lagi kayak gini, jadi kita nge-vlognya itu lewat Zoom aja ya Prof ya. Oke Prof. Jadi untuk yang sekarang, itu yang akan kita bahas itu adalah mengenai epilepsi kebal obat Prof. Iya, banyak ini ya, banyak tentang epilepsi kebal obat ya Prof ya. Langsung aja ya Prof ya, saya menuju ke pertanyaannya ya. Yang basicnya dulu deh, kenapa pasien epilepsi itu bisa mengalami kebal obat? Dan sebenarnya pasien epilepsi itu maksimal mengkonsumsi berapa obat sih Prof? Karena saya dengarnya itu macam-macam Prof. Ada yang bilang 2 obat, 3 obat, 4 obat, bahkan ada yang sampai 6 macam obat. Tapi memang sih saya kurang tahu ya itu 6 macam itu include vitaminnya atau tidak Prof? Gimana Prof penjelasannya? Ya, jadi secara umum kalau kita lihat data yang ada di banyak negara, dari semua yang menyandang epilepsi, orang yang dengan epilepsi terus mendapatkan pengobatan, diketahui bahwa sekitar 70% pasien itu serangan epilepsinya bisa dikendalikan, bisa dihentikan serangan epilepsinya atau terutama kejangnya bisa di stop dengan mengkonsumsi 1 sampai 2 macam obat. Itu ada 70% pasien, Audi. Kalau dia dengan obat yang diberikan masih kambuh, itu tidak serta-merta berarti kebal obat, belum tentu. Jadi kita itu mencoba obat-obat di dalam pengobatan epilepsi, obat anti epilepsi namanya. Itu ada beberapa kriteria, beberapa tingkatan. Ya, obat tingkat pertama, obat tingkat kedua, dan obat tingkat ketiga. Jadi dokter selalu mencoba 1 macam obat, dievaluasi, kalau masih terjadi serangan, dicoba obat itu dinaikkan dosisnya. Ya. Dengan obat yang dinaikkan dosisnya, selama tidak ada reaksi alergi, tidak ada efek samping, maka kita bisa menaikkan dosis obat sampai batas yang pasien itu bisa mentolerir tanpa gejala, tanpa efek samping tadi. Kalau dengan 1 obat dicoba masih terjadi kekambuhan dan dosis sudah dinaikkan, maka dokter akan menambahkan. Ya, pertama menambahkan obat kedua. Terus dicoba dievaluasi lagi. Terus kalau dengan 2 obat kok masih, ya ini kombinasi sudahan obatnya, masih kambuh, dicoba dosis keduanya dinaikkan yang obat kedua. Kalau masih kambuh, dicoba dengan diganti kombinasinya. Berapa lama kita mesti mengevaluasi obat yang diberikan dokter tadi? Itu tergantung pada frekuensi serangan kejangnya. Kalau seorang anak atau bayi dibawa ibunya ke dokter dengan serangan kejang yang terjadi hampir tiap hari, kejangnya itu hampir tiap hari, maka 1 bulan adalah waktu yang sudah cukup untuk memutuskan apakah obat yang diberikan itu cocok apa tidak, bisa diteruskan atau tidak, perlu naikkan dosisnya atau diganti kombinasinya apa tidak. 1 bulan cukup. Kapan dinyatakan kebal obat? Ya, itu dari penelitian kedokteran terbukti kalau ada pasien yang sudah mendapatkan kombinasi obat 2 macam atau lebih, ya 2 macam minimal. Obat itu obat yang memang betul obat untuk epilepsi, dosisnya sudah betul, diminum dengan betul juga, ya.
yang bersangkutan pasiennya sudah menghindari hal-hal yang bisa memicu kejang, misalkan kelelahan, kurang tidur dan sebagainya sudah dihindari, masih tetap kambuh, maka kita bisa katakan kemungkinan kalau dikasih obat yang ketiga itu bisa mengurangi kejangnya itu kemungkinannya kecil. Waktu yang dibutuhkan untuk evaluasi itu tidak sama untuk tiap pasien gitu loh. Gitu. Nah, berapa banyak obat tadi kesepakatan di dunia epilepsi, para dokter sepakat bahwa paling tidak kita harus memberikan kalau kasusnya sulit itu minimal 2 macam obat atau lebih. Nah, lebih ini juga akan tergantung. Kalau lebih dari 2 itu sudah bisa disebut kebal obat. Terus ada pasien yang mendapatkan 5 atau 6 macam obat dan masih kambuh. Dan kemudian pasien itu ya dosisnya sudah betul, obatnya betul, datang kepada saya misalnya, maka kemungkinan kecil saya kalau mencoba obat lain bisa mengatasin itu kemungkinannya kecil. Ya, artinya saya harus berpikir pasien itu sudah dikelompokkan dalam kebal obat. Jadi saya harus berusaha untuk mencoba memeriksa dengan data-data pasien yang ada, fotonya, EEG-nya, bentuk kejangnya semua untuk memastikan apakah yang bersangkutan itu bisa atau tidak dilakukan tindakan bedah epilepsi. Oh, oke. Gitu Audi. Pastinya nanti ya di pertanyaan berikutnya ya Prof ya. Oh tapi jadi kombinasi obat itu juga mempengaruhi ya Prof ya? Kombinasi obat. Betul. Jadi ada beberapa obat yang tidak boleh digabung. Satu obat dengan obat ini kalau digabung itu bisa mengurangi khasiatnya satu sama lain. Itu ada. Iya. Ini ya. Juga baru tahu ini. Jadinya. Iya. Ini pengetahuan baru juga ini buat saya. Jadi tidak sembarangan kita gabung obat. Itu dokternya mesti tahu. Dokternya pasti akan tahu deh kalau itu. Oh gitu. Iya. Oke, walaupun obat itu kan tujuannya untuk menyembuhkan, tapi ternyata bisa juga itu tidak bisa dikombinasikan ya Prof ya. Untuk yang pertanyaan berikutnya ya Prof ya, sebenarnya siapa aja sih Prof yang sulit diobati? Apakah anak-anak atau dewasa? Atau sebenarnya anak hingga dewasa itu juga bisa sulit diobati? Dan kalau tidak salah nih ya Prof ya, ini mungkin karena kita sering diskusi tentang medis ya Prof ya, kalau tidak salah yang sulit itu justru yang terjadi pada lobus temporal, yang mengalami bermasalahnya itu di lobus temporal. Apa betul itu, Prof? Betul ya, jadi kalau kita bicara secara umum, itu jenis epilepsi yang paling banyak dan paling sering didapatkan itu adalah memang jenis epilepsi lobus temporalis. Cuman epilepsi lobus temporalis ini biasanya bukan pada bayi dan anak kecil, bukan. Ya, epilepsi lobus temporalis itu pada mulai usia remaja sampai dewasa. Dan jenis ini adalah jenis yang kalau dikatakan itu 80% bakal sulit diobati. Ya, 80% dari jenis epilepsi lobus temporal ini dulu namanya, sebelum dipakai istilah lobus temporal, dulu namanya epilepsi psikomotor. Karena biasanya yang terganggu pada saat serangan itu selain motoriknya, gerak-geraknya, itu juga ada gangguan psikisnya, ya, seperti kebingungan, perasaan takut, rasa cemas, macam-macam gitu. Makanya disebut psikomotor. Itu fokusnya di lobus temporal. Itu paling sulit dan ternyata dari data yang kita punya di Semarang yang kita itu mengembangkan bedah epilepsi, di mana sudah 700-an pasien yang sudah menjalani, itu 80% itu ternyata adalah epilepsi lobus temporalis. Ya, itu yang paling banyak sulit diobatin, paling kebal. Tetapi hal yang menarik adalah bahwa jenis epilepsi lobus temporalis ini di dunia pun itu hasil operasinya paling baik. Jadi jenis ini jenis yang dianjurkan kalau sulit diobatin segera dilakukan tindakan bedah karena hasil operasinya itu. Nah, pada anak-anak kecil itu ada juga jenis epilepsi namanya epilepsi katastrofik. Epilepsi yang parah banget. Jadi anak ini bisa mengalami serangan
epilepsi atau serangan kejang itu bisa lebih dari puluhan kali, bisa 30 kali, bisa ada yang orang tuanya cerita bahkan sampai 100 kali sehari. Ya, walaupun serangannya singkat sebentar tapi terus berulang terus. Ini epilepsi katastrofik pada bayi dan anak. Kenapa disebut katastrofik? Karena kalau tidak teratasi terus seperti itu, maka akan berujung pada gangguan perkembangan mental si anak. Jadi anak ini kalau dibiarkan nanti bakal jadi mengalami yang namanya retardasi mental. Ya, makanya disebut katastrofik karena merusak, betul-betul merusak otak epilepsi ini pada anak-anak. Ya, jadi itu termasuk jenis yang sulit diobati. Oh gitu. Terus tadi kan Prof kan bilang kalau yang bermasalah di lobus temporal itu kebanyakan yang remaja ke atas gitu. Berarti kalau anak-anak juga banyak masalahnya itu di bagian frontal ya Prof? Atau tidak? Kalau anak-anak bisa di temporal bisa, tapi di luar temporal juga bisa, tapi bukan pada yang namanya, kalau tadi saya bilang remaja sama dewasa, itu kerusakannya pada bagian lobus temporal yang namanya ada bangunan di situ namanya hipokampus, Audi. Ya, hipokampusnya bermasalah. Tetapi kalau pada bayi dan anak biasanya gangguannya itu di lapisan permukaan luar dari otaknya. Ya, lapisan permukaan luar ini namanya korteks. Ya, jadi di korteks temporal maupun di frontal atau di tempat yang lain. Yang terbanyak selain temporal juga frontal pada bayi dan anak. Oh gitu, iya ya. Saya menanyakan yang masalah frontal itu juga karena saya sering mendengar cerita-cerita dari yang orang tua kalau anaknya katanya mengalaminya itu di bagian frontal seperti itu. Betul. Frontal itu maksudnya otak depan. Jadi kita punya belahan otak kita kan ada dua belahan, kanan sama kiri. Yang di depan ini namanya lobus frontal. Jadi kalau frontal itu bagian otak yang paling luas. Paling luas, paling gede. Jadi kalau ada kerusakan atau kelainan pada saat pembentukan otak, itu kemungkinan terjadi paling sering di frontal dan di temporal. Dan kalau ada kerusakan atau kelainan pada lapisan permukaan di otak, maka wujudnya adalah sering kejang, epilepsi tadi. Ya. Nah, di mana kerusakan atau kelainan di permukaan otak atau di korteks ini tidak selalu bisa terlihat pada foto yang contohnya foto MRI misalkan, tidak semua bisa tampak. Ya. Terus ya. Prof, ini juga penting banget nih ya Prof ya pertanyaannya ini. Sering juga saya dengar ya Prof, mengapa banyak pasien itu yang menggunakan stesolid dan apakah baik atau tidak itu Prof? Dan udah gitu Prof ya, saya tuh sering mendengarnya yang menggunakan stesolid itu pada anak-anak. Dan apakah itu hanya untuk anak-anak atau untuk umum, maksudnya hingga dewasa? Kalau secara saya pribadi ya Prof ya, saya cerita dikit ya. Stesolid itu saya selama menjadi pasien epilepsi hanya menggunakan 1 kali. Dan itu sekitar waktu saya masih remaja lah, sekitar tahun 2006 ya, saya menggunakan stesolid dan itu di rumah sakit waktu itu. Hanya sekali saya menggunakan stesolid. Bagaimana Prof mengenai stesolid? Oke, jadi saya harus menjelaskan dulu bahwa obat-obat anti epilepsi yang ada ya seperti karbamazepin, phenytoin, asam valproat, terus yang lini kedua itu ada lamictal, lamotrigin, ada levetiracetam, ada macam-macam ya Audi. Itu semua obat-obatan ditujukan atau tujuannya fungsinya untuk mencegah terjadinya serangan. Jadi diharapkan dengan di dalam darah pasien itu ada obat dengan kadar yang tertentu, serangan yang mudah terjadi, sel-sel otak yang mudah melepas muatan listriknya itu menjadi diblok, dihambat, jangan kambuh, jangan kejang. Nah, tujuan obat diminum buat itu mencegah. Jadi kalau itu berhasil dengan diberikan obat itu, maka jadi ketemu obat yang cocok gitu. Yang penting buat pasien dan keluarganya bukan ketemu sama dokter kalau sudah ketemu obatnya. Yang penting obatnya tidak boleh kehabisan. Jadi bukan ketemu dokternya yang penting obatnya tidak kehabisan karena itu mencegah.
Lah, kan kita tidak tahu kalau anak itu punya penyakit epilepsi tadi, kita belum bisa pastikan apakah dia suatu saat akan kambuh atau tidak. Karena tidak bisa dipastikan kapan kambuh atau tidak itu, maka biasanya orang tua menyediakan di rumah itu ada obat yang bisa dimasukkan dari dubur, ya. Obat dimasukkan dari bawah. Fungsi obat ini adalah untuk menghentikan serangan yang sedang terjadi, bukan mencegah. Jadi stesolid itu sejenis obat golongan benzodiazepin, itu sebangsa diazepam namanya isinya. Dia mudah sekali larut dan diserap oleh saluran cerna kita bagian bawah, masuk ke dalam darah. Makanya paling tepat diberikan lewat bawah, dimasukkan. Ya, jadi obat ini berfungsi menghentikan serangan yang sedang terjadi. Kapan obat ini dibutuhkan? Kalau terjadi serangan yang berlangsung lama. Jadi tujuan stesolid bukan mencegah serangan. Dia tidak bisa mencegah kalau dikasih stesolid tidak jadi serangan gitu, enggak. Tapi supaya serangan yang sedang terjadi itu segera berhenti. Lah, kapan atau siapa yang membutuhkan? Kalau serangan itu berlangsung dikatakan lama itu kalau lebih dari 1 menit. Jadi serangan yang singkat segera berhenti tidak membutuhkan stesolid. Tetapi serangan yang lebih dari 1 menit harus segera dihentikan dengan memberikan stesolid. Memang stesolid ini lebih bermanfaat, lebih efektif untuk anak-anak ya yang kadang-kadang prediksi tentang kekambuhan itu sulit ditebak. Jadi orang tua menyediakan ya sebelum misalnya kalau harus dibawa ke rumah sakit pun maka di rumah bisa dilakukan upaya untuk menghentikan serangan supaya jangan berlangsung lama. Karena makin lama suatu serangan efek merusak otaknya lebih besar. Nah, tetapi kita harus tahu stesolid itu bukan tanpa efek samping. Jadi obat-obatan golongan stesolid itu benzodiazepin kalau sering diberikan itu bisa menyebabkan gangguan pada kepintaran anak itu, mengganggu kok. Jadi stesolid itu obat emergensi istilahnya, obat yang diberikan hanya dalam keadaan emergensi dan diberikan di saat kejang itu berlangsung lama untuk menyetop kejang, bukan mencegah. Jadi persediaan boleh, kalau nggak perlu dipakai ya lebih baik, tapi kalau terpaksa dipakai di rumah. Ya. Yang tentang stesolid ini penting sekali untuk orang tua nih Pak. Karena saya jadi orang tua kalau anaknya yang apalagi terutama kalau yang anaknya itu sering kali dalam 1 hari kejangnya itu lebih dari 5 kali itu selalu menggunakan stesolid, Prof. Penting sekali ini Prof ya untuk orang-orang Prof. Iya, penting sekali ya. Nah, lalu ini Prof, kita sekarang udah masuk ke bedah ya Prof ya. Gini Prof, saya itu sering mendengar katanya semua kasus kebal obat itu bisa dibedah. Nah itu benar atau enggak Prof? Jadi kan berarti sekitar 30% pasien itu sulit diobati atau bandel atau kebal obat. Itu 30%. Gitu. Kalau kita mau bilang di Indonesia ini jumlah penyandang epilepsi dari 260 juta penduduk diperkirakan ada sekitar 2 jutaan orang yang menyandang epilepsi. Sepertiganya 30% itu artinya ada sekitar 700.000 orang yang kebal obat, sulit diobatin. Data di dunia kedokteran saat ini baik di luar negeri maupun di Indonesia itu ada sekitar separuh dari yang kebal obat itu yang bisa ditolong dengan pembedahan. Ya, kenapa dibilang separuh? Yang dilakukan tindakan bedah adalah mereka yang fokus atau sumber kejangnya, fokus epilepsinya itu bisa dideteksi, bisa diketahui dengan sarana alat-alat pemeriksaan yang saat ini ada. Kita berharap di masa depan nanti dengan kemajuan teknologi kedokteran, maka sebagian besar akan bisa ditolong ya dengan pembedahan. Saat ini hanya sekitar 30%, Audi.
Jadi untuk memastikan itu butuh pemeriksaan yang disebut pemeriksaan prabedah, evaluasi prabedah gitu. Tidak semuanya, belum semuanya. Belum semuanya, iya. Itu harus ditekankan sekali ya Prof ya, kepada Ya. pasien dan kepada orang tua pasien ya Prof ya, mengenai itu Prof. Betul. Karena kalau dengar operasi epilepsi, terus mikirnya, saya juga deh mau operasi epilepsi aja deh, anak saya juga deh operasi epilepsi aja deh biar tidak kejang lagi, seperti itu Prof. Sering sekali itu. Ya, tapi betul. Ini. Betul, tujuan operasi adalah untuk menghentikan serangan yang belum bisa diatasi dengan obat-obatan saja, bukan untuk menggantikan obat, Audi. Karena bisa terjadi, pengalaman saya, ada pasien datang, Pak Dokter atau Pak Prof, saya minta tolong dioperasi supaya saya bisa tidak minum obat. Itu datangnya seperti itu. Sering kali begitu juga, Prof. Saya katakan bahwa tujuan operasi bukan menggantikan obat. Ya, pasien-pasien kita di Semarang yang sudah menjalani operasi kan ada sekitar 700-an orang. Dan setelah operasi pun setelah 5 sampai 10 tahun kemudian itu masih ada sekitar 40% yang masih tetap mengkonsumsi obat. Bahwa ada yang bisa lepas dari obat ada sekitar 50 sampai 60%. Tapi tidak ada jaminan itu. Ya, dan sering saya katakan pada pasien atau keluarganya, usaha kita itu untuk menghentikan serangan kejangnya. Kenapa? Yang merusak otak itu kejangnya, bukan obatnya. Ya, obat itu kalau cocok, maka obat itu baik, tidak merusak otak. Lalu orang tua malah bertanya lagi tentang obat. Kan kalau anak saya harus tergantung obat, harus minum obat terus, nanti bisa merusak ginjalnya, bisa merusak livernya dan sebagainya. Saya katakan ya, selama obat yang diberikan dan diminum itu diatur oleh dokter dosisnya, kombinasinya, maka tidak akan terjadi gangguan apapun. Untuk menjaga, maka dianjurkan termasuk yang epilepsi tadi karena minum obat terus, dianjurkan sekali setahun itu diperiksa darahnya ke laboratorium dimanapun bisa, ya di kota kecil bisa, di kota besar bisa, memeriksakan darah untuk minta tolong dicek fungsi hati dan fungsi ginjal. Itu dianjurkan 1 kali setahun cukup, Audi. Oh, cukup setahun sekali ya? Ya. Ini pertanyaan yang berikutnya nih agak sedikit lucon sih Prof ya. Tapi walaupun agak sedikit lucon, ini yang banyak dipertanyakan juga Prof. Mereka tuh pada nanya, apakah benar kalau bedah itu bisa membuat jadi lumpuh? Karena kan otaknya kan diangkat sebelah. Pada bilang kayak gitu Prof. Gimana tuh Prof? Ya. Jadi tindakan bedah epilepsi tujuan utama mengangkat bagian otak yang menyebabkan kejang. Itu. Jadi betul-betul perlu pemeriksaan macam-macam untuk supaya yakin, supaya pasti dulu. Jadi bukan terus dokternya membuka kepala, membedah itu untuk mencari sumbernya, bukan. Tapi sudah tahu lebih dulu sebelum dioperasi, sudah yakin dari fotonya, dari monitor EEG-nya, sampai ada yang perlu dipasang EEG di dalam kepala, Audi. Ada pasien, ya kalau nggak salah, Audi juga mengalami itu, dipasang alat EEG di permukaan otak untuk memastikan sumbernya di mana. Setelah yakin, kita itu melakukan studi apakah daerah otak tersebut itu berfungsi yang nanti kalau diangkat akan menyebabkan cacat apa tidak. Kita harus pastikan itu. Karena tidak boleh operasi ini sampai menyebabkan kecacatan atau ada fungsi otak yang terganggu. Kita pengen nyembuhin kejangnya tanpa menyebabkan gangguan lain yang sebelumnya tidak ada, Audi. Jadi itu informasi yang salah dan rasa takut yang berlebihan. Ya, jadi memang pasien ada yang bertanya tentang efek samping dari operasi. Jadi kalau dioperasi itu nanti bagaimana terhadap fungsi otaknya. Ada yang bilang nanti bisa lumpuh, bisa ini, bisa itu.
Saya selalu katakan bahwa seorang dokter bedah saraf itu berusaha melakukan yang terbaik, ya. Khususnya untuk epilepsi ini kita harus pastikan dulu sumber kejangnya di mana. Setelah yakin bahwa tempat itu, jadi lokasi sumber kejang di otak itu merupakan tempat yang aman untuk dioperasi, baru kita berani melakukan operasi. Ya, jadi bukan sekedar yuk dioperasi supaya sembuh, bukan begitu. Begitu Audi? Iya Prof. Jelas ya? Iya. Dan yang simpelnya aja deh Prof ya. Dan yang realitanya ya kan pada bilang kalau pasca bedah itu bisa lumpuh. Kalau lumpuh kita nggak akan ngevlog gini ya Prof ya, pastinya ya Prof. Iya dong. Iya itu yang dari situ aja ya. Iya betul Prof. Terus ini Prof, ini juga ada lagi nih Prof yang nanya ya. Ini juga agak lucu sih Prof pertanyaannya ya. Apakah pasca bedah udah pasti botak dan kekurangan fisik? Nah kekurangan fisik ini yang saya agak bingung sih. Karena kan saya penari, kalau kekurangan fisik saya nggak akan bisa nari ya Prof ya pastinya. Gimana tuh Prof penjelasannya? Itu tadi bahwa tindakan bedah epilepsi itu satu tindakan untuk berusaha mengatasi epilepsinya. Ya, tindakan ini tidak boleh menyebabkan satu efek samping atau gangguan yang sebelumnya tidak ada, itu tidak boleh Audi. Jadi standar kita adalah dengan pemeriksaan yang mendalam kita harus yakin dulu bahwa daerah otak yang dioperasi itu daerah yang memang aman untuk dioperasi. Bahwa yang namanya lobus temporalis kita semua punya kan, ya, dan terbanyak kan lobus temporal. Itu adalah tempat pusat pengelolaan memori, ya. Hipokampus itu struktur di otak yang kerjanya merubah memori jangka pendek kita untuk bisa jadi memori jangka panjang. Nah, yang dioperasi pun adalah hipokampus yang rusak. Tidak akan dokter itu mengangkat atau mengambil hipokampus yang masih berfungsi baik. Karena hipokampus itu sudah rusak dan hanya menyebabkan epilepsi, menyebabkan kejang berulang, maka dengan diangkat itu diharapkan kejangnya berhenti. Kalau berhenti, maka keadaan pasien, kualitas hidupnya akan lebih baik. Nah, bisa terjadi untuk sementara waktu itu ada penurunan fungsi atau kapasitas memorinya. Ya, mungkin nanti dengan pengalaman yang pernah dilalui, ya Mbak Audi bisa menceritakan sendiri pengalamannya. Mbak Audi itu saat ini hanya punya satu hipokampus yang kanan saja. Karena yang kiri hipokampusnya sudah diambil. Jadi itu bisa diceritakan pengaruhnya seperti apa. Ya, ada gangguan sementara dan dalam jangka panjang ternyata yang terjadi adalah perbaikan. Mungkin itu Mbak Audi bisa diceritakan. Iya betul ya Prof ya. Sharing dari sesama pasien sih itu yang paling penting ya Prof ya, mengenai pasca bedah dan yang keluhan-keluhan pasca bedah tadi ya Prof ya. Oke Prof. Ini lalu yang terakhir nih ya Prof ya. Lalu yang terakhir masih mengenai pasca bedah ya Prof ya. Banyak yang mengeluh itu kalau pasca bedah itu lupa ingatan dan emosi. Jadi emosinya itu meningkat. Dan apakah itu normal, Prof, dialami oleh semua pasien pasca bedah epilepsi, Prof? Kalau saya pribadi ya, Prof ya, waktu pasca bedah mengenai yang lupa ingatan dan emosi gitu, ya memang hanya di awal, tapi lupa ingatannya itu pun juga yang lama, memori yang lama, tapi perlahan-lahan itu bisa saya ingat kembali. Dan kalau emosi juga, ya balik lagi itu hanya di awal dan perlahan itu tidak seperti itu sih, Prof ya. Nggak tahu apakah semua pasien seperti itu, Prof? Ya. Jadi saya akan jelaskan bahwa kan terbanyak yang sulit diobatin itu epilepsi lobus temporalis. Lobus temporalis kita itu di situ ada struktur yang namanya amigdala yang itu terkait sekali dengan fungsi-fungsi psikis, emosi, ya, rasa marah, rasa sedih dan macam-macam ada di situ. Serangan yang terus berulang. Ya, kalau seorang penyandang epilepsi lobus temporal, serangannya tidak terkontrol, terus berulang, maka akibat dari serangan yang terus berulang itu adalah gangguan pada kemampuan mengendalikan emosi.
Jadi pasien emosinya makin lama makin temperamental istilahnya. Mudah marah, mudah memukul orang, mudah emosi dan sebagainya. Macam di situ. Itu bukan karena operasi, tapi karena serangan yang sering. Kalau serangan itu bisa dikontrol, dihentikan, meskipun tanpa operasi pun dengan obat-obatan yang tepat, serangannya menjadi terkontrol. Maka kalau tidak serangan jangka panjang, emosi dan kemampuan mengendalikan dirinya akan lebih baik. Jadi gangguan itu bukan karena operasinya, gangguan di lobus temporal itu, emosi itu akibat serangan yang terus berulang. Kalau dia serangannya masih berulang meskipun sudah dioperasi, maka gangguan emosi dan pengendalian dirinya pun masih terus berlangsung. Begitu, Audi. Masih terus berlangsung. Ya, bukan karena tindakannya, tempat itu. Betul. Lalu ini Prof ya, tambahan lagi Prof ya dari saya nggak apa-apa ya Prof. Kira-kira ya silakan. Ada tips nggak Prof mengenai pasca bedah yang pasien tersebut mengalami lupa ingatan? Ada tipsnya nggak Prof untuk melakukan treatment apa gitu Prof? Ya. Tanya juga. Jadi Prof, kan kita itu punya lobus temporal, kita itu ada dua, ya, kanan dan kiri. Kita punya. Kalau salah satu bermasalah menyebabkan kejang dan salah satu harus diangkat, maka untuk sementara ya kejangnya sudah teratasi, dibutuhkan semacam upaya untuk kemampuan mengenai memorinya tadi itu supaya bisa pulih gitu. Jadi kita punya dua itu ternyata ada bedanya. Ya, temporal yang sisi kiri itu lebih berperanan untuk mengelola memori yang sifatnya verbal. Jadi kalau Audi itu mendengar suatu informasi, melihat berita TV dan sebagainya macam-macam dari pendengaran, itu verbal namanya. Informasi verbal itu dikelola oleh lobus temporal kiri. Sedangkan yang temporal kanan itu lebih berperan pada pengelolaan memori yang visual. Misalkan Audi itu mengalami gangguan disebabkan oleh temporal kirinya. Jadi temporal kiri Audi sudah diangkat. Maka otomatis kapasitas memori verbal itu untuk sementara akan mengalami penurunan. Tetapi implikasinya adalah kebaikan karena tidak kambuh itu. Nah, dengan waktu yang cukup panjang, maka Audi bisa melatih kemampuan otak Audi untuk memanfaatkan temporal kanan karena pada dasarnya itu sama sebenarnya. Tuhan menciptakan itu sama kanan kiri. Ya. Kalau Audi itu setiap kali ada informasi yang didengar, oh ada berita, ada apa, Audi dipesan sama orang tuanya atau adiknya Audi pesen, Mbak, tolong saya dibuatin apa atau dibeliin apa. Supaya tidak lupa, maka Audi harus membuat informasi verbal tadi, pesan dari adik tadi, dibuat memori visual. Caranya bagaimana? Kalau Audi menuliskan informasi tadi yang didengar itu, ditulis dalam satu catatan kecil, maka Audi otomatis di saat itu melihat catatan itu, dan itu masuk ke memori visual Audi. Jadi itu salah satu cara latihan yang bisa dilakukan untuk menyeimbangkan kembali ya kapasitas memori yang sempat turun, dan itu juga bisa dimanfaatkan ya dengan banyak membaca, banyak melihat dan sebagainya. Untuk supaya kapasitas ini nanti akan pulih seperti sedia kala. Ya butuh waktu, butuh latihan, tapi itu demi kebaikan. Iya, butuh latihan itu yang penting sekali ya Prof ya. Karena ada yang menunggu aja gitu Prof, nunggu ingat sendiri tanpa latihan Prof. Ya. Banyak sekali Prof. Jadi sebenarnya latihannya adalah dengan aktivitas kehidupan sehari-hari, ya, dengan aktif. Jadi bukan diam istirahat di rumah itu tidak memperbaiki apa-apa, iya, tapi aktif, ya, ketemu teman, jalan-jalan sama teman, ya, ke tempat wisata, nonton bareng, kembali ke sekolah, ketemu, itu semua membaca, mendengar, menulis, itu semua upaya untuk mengembalikan fungsi otak seperti sedia kala. Dan sambil menonton vlog kita juga ya Prof ya. Oh iya dong tentunya ya. Itu penting juga ya Prof ya. Ya.
Ya, Mbak Audi bisa menceritakan pengalaman pribadi banyak sekali supaya untuk pasien-pasien lain agar menjadi lebih memahami tentang epilepsinya dan juga lebih memahami tentang bedah epilepsi sebelum dioperasi seperti apa, saat operasi seperti apa, dan setelah operasi seperti apa, ya. Gitu. Iya, kalau pasca bedah memang ke sesama pasien sih sharingnya yang lebih bermanfaat ya. Iya. Itu sih Prof. Ya, jadi masih saya banyak. sebagai dokter. Iya. Ya, jadi saya sebagai dokter itu harus berterima kasih sekali pada sosok seperti Mbak Audi ini yang telah membuat banyak vlog terkait dengan epilepsi. Itu betul-betul yang disampaikan Mbak Audi itu pengalaman, bukan cerita orang lain, tapi pengalaman pribadi sendiri yang bisa didengar dan dilihat oleh orang lain gitu. Betul. Ya. Mungkin ada lagi Prof yang mau ditambahkan lagi Prof? Jadi mungkin masih kita harus buat vlog-vlog lain lagi untuk penjelasan hal-hal lain yang mungkin membantu masyarakat lebih memahami tentang ini. Iya, betul. Ya, terima kasih sekali atas waktu yang diberikan oleh Mbak Audi. Saya terima kasih sekali Prof kepada Prof yang ini mau melakukan bedah tapi sempat-sempatnya nge-vlog dulu ya Prof ya. Sebenarnya masih banyak Prof pertanyaan ya mengenai epilepsi Prof, terutama bedah epilepsi sih Prof ya. Tapi mungkin itu akan kita bahasnya di vlog berikutnya ya Prof ya, dengan tema yang lain ya. Nanti akan saya kumpulkan pertanyaan-pertanyaannya ya Prof ya. Terima kasih banyak ya Prof ya atas waktunya, atas penjelasannya. Walaupun lagi COVID ini, semoga kita tetap bisa nge-vlog seperti ini ya Prof ya. Oke, setuju. Terima kasih ya untuk pendengar semua. Ya. Iya, terima kasih banyak Prof. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Dan itu tadi diskusi Audi bersama Prof Zainal. Untuk para rekan-rekan YouTubers yang ingin request atau mau tanya untuk yang berikutnya, bisa komen di bawah. Dan Audi ingin ingatkan lagi untuk jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih, bye-bye.